Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wikan Dewanto, NIM 1800322. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya PLTS merupakan sebuah pembangkit yang memanfaatkan energi matahari. Energi cahaya matahari ini dirubah menjadi energi listrik menggunakan fotovoltaik. Fotovoltaik merupakan teknologi pengembangan generator yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Sekumpulan panel surya yang berskala besar dirancang untuk memasuk tegangan ke dalam jaringan listrik. Berdasarkan sistem PLTS dibagi menjadi tiga, yaitu PLTS tipe solar thermal memanfaatkan energi panas matahari untuk menggerakkan heat engine, sebuah sistem yang digunakan sebagai pengubah energi panas matahari menjadi energi gerak, sehingga menghasilkan energi listrik. Untuk tipe yang kedua on-grid, tipe ini tidak menggunakan energi power yang dihasilkan dari modul surya. Tipe on-grid hanya bisa digunakan bila ada jaringan listrik dari PLN. Tipe yang terakhir adalah PLTS off-grid. Untuk tipe off-grid ini pembangkit listrik yang mengandalkan energi matahari sebagai sumber energi listrik disebut sistem independen. Energi yang dihasilkan panel surya dapat digunakan langsung ke beban untuk kebutuhan listrik dan selebihnya disimpan pada baterai sebagai cadangan energi. Fotovoltaik bersifat intermittent, artinya tidak selalu ada ketika diperlukan, di mana keluaran tergantung pada kondisi musim kelembaban, suhu, pergerakan awan, kondisi cuaca lainnya. Kondisi ini dapat mungkin terjadi gangguan pada keluaran arus listrik, seperti fluktuasi frekuensi pada sistem, baik pada saat transmisi dan pendistribusian. Berdasarkan aturan operasi Connect kode, batas standar menggunakan fluktuasi frekuensi dalam sistem aman berkisaran operasi normal adalah 50 kurang lebih 0,2 Hz ketika penyimpanan dalam waktu singkat, dan saat pelepasan beban loading setting diperkenalkan pada kisaran 50 kurang lebih 0,5 Hz, sedangkan selama kondisi gangguan frekuensi boleh berada di batas 47,5 Hz dan 52,0 Hz. Sistem dengan tegangan 150 kV sedang harus dipertahankan dalam batasan yang diizinkan, yaitu 135 kV 100 sampai 157,5 kV. Keadaan normal saat kondisi load setting, maka sistem secara otomatis akan memutus beban. Apabila frekuensi pada batas normal, maka pembangkit primer akan segera dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan beban sehingga frekuensi kembali ke batas normal. Rumusan masalah. Apa saja pengaruh akibat yang disebabkan oleh karakteristik intervensi pembangkit listrik tenaga surya pada sistem kelistrikan? Seberapa besar pengaruh yang diakibatkan oleh sistem PLTS tersebut? Tujuan: mengetahui dampak akibat gangguan sistem kelistrikan akibat karakteristik intervensi pada pembangkit listrik tenaga surya. 2. Mensimulasikan dan menganalisis dampak disebabkan oleh intervensi pembangkit listrik tenaga surya pada kelistrikan. Batasan masalah. 1. Analisis pengolahan data dan menggunakan perangkat lunak. 2. Studi kasus menggunakan model IEEE 7 bus. 3. Pengaruh kelistrikan intervensi karena keadaan lingkungan. Pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS adalah peralatan pembangkit listrik yang mengubah daya matahari menjadi listrik. PLTS sering juga disebut dengan solar cell atau solar photovoltaik dan solar energy. PLTS menggunakan cahaya matahari untuk menghasilkan energi listrik di DC, direct current, yang dapat mengubah menjadi energi AC, alternating current, apabila diperlukan oleh karena untuk meskipun mendung selama masih dapat cahaya, maka PLTS akan menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga surya pada dasarnya adalah persatuan daya. Alat yang disediakan daya dapat dirancang untuk mencatu kebutuhan listrik yang kecil sampai dengan yang besar, baik secara mandiri maupun hybrid. Harus dikombinasikan dengan sumber energi lain seperti PLTS genset dan PLTS angin. Cara kerja PLTS pembangkit listrik tenaga surya, konsep sederhananya yaitu mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Cahaya matahari merupakan salah satu bentuk energi dari sumber daya alam. Sumber daya alam matahari ini sudah banyak digunakan untuk memasok daya listrik di satelit komunikasi melalui sel surya. Sel surya ini dapat menghasilkan energi listrik dengan jumlah yang tidak terbatas, langsung diambil dari matahari tanpa ada bagian yang berputar dan tidak memerlukan bahan bakar, sehingga sistem sel surya ini sering dikatakan bersih dan ramah lingkungan dibandingkan limbah dengan sebuah generator listrik. Ada bagian yang berputar dan memerlukan bahan bakar untuk dapat menghasilkan listrik. Suaranya bising. Selain itu, gas yang dihasilkan dapat menimbulkan efek gas rumah kaca yang pengaruhnya dapat merusak ekosistem di bumi. Sistem sel surya yang dapat digunakan di permukaan bumi terdiri dari panel sel surya yang rangkaian kontroler pengisian charge controller dan aki, baterai 12 volt yang maintenance-nya V. Panel surya merupakan modul yang terdiri dari beberapa sel surya yang dihubungkan seri paralel tergantung ukuran dan kapasitas yang diperlukan. Rangkaian kontroler pengisian aki dalam sistem sel surya merupakan rangkaian elektronik yang mengatur proses pengisian akinya. Kontroler ini dapat mengatur tegangan aki selama tegangan 12 volt. Bila tegangan turun 10 volt, berarti sisa tegangannya 2,2 volt. Maka kontroler akan mengisi aki dengan panel surya
sebagai sumber dayanya. Tentu saja proses pengisian itu akan terjadi bila berlangsung pada saat ada cahaya matahari. Jika penurunan tegangan terjadi pada malam hari, maka controller akan memutus pemasukan energi. Setelah itu proses pengisian ini berlangsung selama beberapa jam. Tegangan itu akan naik bila tegangan aki mencapai 12 volt. Maka controller yang menghentikan proses pengisian aki itu merangkaian controller pengisian aki sebenarnya mudah untuk dirakit sendiri, tapi biasanya rangkaian controller ini sudah tersedia di pasaran. Memang harga controller ini cukup mahal kalau beli sebagai unit sendiri. Kebanyakan sel surya itu hanya dijual dalam bentuk paket lengkap dan jelas lebih murah. Bahan sel surya yang terdiri dari kaca pelindung dan material adhesif transparan yang melindungi bahan sel surya dari keadaan lingkungan, kemudian material anti refleksi untuk menyerap lebih banyak cahaya dan mengurangi jumlah cahaya yang dipantulkan. Semikonduktor P-type dan N-type terbuat dari campuran silikon yang menghasilkan medan listrik. Saluran awal dan saluran akhir terbuat dari logam tipis untuk mengirim elektron ke parabot listrik. Cara kerja sel surya ini menjadi sebenarnya identik dengan piranti semikonduktor dioda. Ketika cahaya bersentuhan dengan sel surya yang diserap oleh bahan semikonduktor, terjadi pelepasan elektron. Apabila elektron tersebut bisa menempuh perjalanan menuju bahan semikonduktor pada lapisan yang berbeda, terjadi perubahan sigma gaya-gaya pada bahan. Gaya tolakan antara bahan semikonduktor menyebabkan aliran medan listrik dan menyebabkan elektron dapat disalurkan ke saluran awal dan akhir untuk digunakan pada kelistrikan. Panel surya merupakan sebuah alat yang terdiri dari sel surya yang mengubah cahaya menjadi energi listrik. Disebut surya matahari atau sol karena matahari merupakan sumber cahaya yang paling besar yang dapat dimanfaatkan. Di sini ada jenis-jenis panel surya. 1. Polycrystalline merupakan panel surya yang memiliki susunan kristal acak. Tipe polycrystalline memerlukan luas permukaan yang lebih besar dibandingkan dengan jenis monocrystalline untuk menghasilkan daya listrik yang sama, akan tetapi dapat menghasilkan listrik pada saat mendung. 2. Monocrystalline merupakan panel surya yang paling efisien menghasilkan daya energi listrik persatuan luas yang paling tinggi, memiliki efisiensi 2 sampai dengan 24%. Kelemahan dari panel ini adalah tidak akan berfungsi baik di tempat yang cahaya materinya kurang atau teduh. Efisiensinya akan turun drastis dalam cuaca berawan. Panel surya amorf pada baik adalah tidak benar-benar kristal, tetapi lapisan tipis silikon ini diendapkan pada bahan dasar seperti logam atau gelas yang membuat panel sebelah surya amorf paduan dari silikon dan karbon. Amorf silikon karbida juga dihidrogenisasi A strip Si 1 strip Xc Xh adalah varian yang menarik. Pengenalan atom karbon, penambahan ekstra derajat kebebasan dan mengontrol sifat materi. Film ini juga dibuat transparan untuk cahaya yang tampak. Fotovoltaik berasal dari bahasa Yunani. Foto artinya cahaya dan voltaik artinya listrik. Dinamakan oleh fisikawan Italian yang bernama Volta setelah satuan pengukuran volt yang ditetapkan. Istilah ini digunakan di negara Inggris sejak tahun 1849. Fotovoltaik terdiri dari lapisan semikonduktor tipe P, yaitu bahan semikonduktor yang di dalamnya terdapat hole sebagai pembawa muatan mayoritasnya, dan lapisan semikonduktor tipe N memiliki elektron sebagai pembawa muatan mayoritasnya. Keduanya dapat dihasil pendopingan semikonduktor yang sama dengan bahan doping yang berbeda. Kedua lapisan ini merupakan lapisan berbentuk fotovoltaik. Dalam fotovoltaik ini dapat darah depletion layer. Foton pada cahaya diserap fotovoltaik menyebabkan elektron-elektron terinteraksi. Hasilnya terdapat fotogenerasi dari pembawa muatan di dalamnya. Berikut adalah rumus dari yang dihasilkan oleh fotovoltaik. I sama dengan E dalam kurung IXP I kali F per KT min 1 tutup kurung buka kurung no dep dibagi I per 2 ditambah PUDH di per IH tutup kurung I titik G. Keterangan G elektron dan hole atau satuan luas, V tegangan P dan N, K konstanta Boltzmann, T temperatur fotovoltaik, L panjang difusi elektron dan lubang, D konstanta difusi elektron dan lubang. Modul surya adalah sekumpulan modul yang dihubungkan secara seri, paralel atau kombinasi keduanya untuk memperoleh suatu nilai tegangan, arus dan daya tertentu. Menggunakan rumus di bawah ini, CS sama dengan VIMV per VMF. Keterangan CS jumlah seri modul PV, VIMV tegangan masukan inverter, VMF tegangan maksimum modul PV, sehingga tegangan modul sel surya VGPV adalah
VGPV sama dengan CS kali VMV. Untuk memperoleh daya total sebesar VGPV, maka dibutuhkan jumlah string sebagai berikut. IP sama dengan VGPV dibagi VGF titik IMF. Keterangan CP jumlah string modul PV, VGPV daya modul sel surya, VGPV tegangan modul sel surya, IMF arus maksimum modul PV. Berdasarkan kesimpulan di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa pembangkit tenaga surya cukup menjanjikan, apalagi kalau diingat bahwa pemanfaatan energi panas sebagai sumber penyedia tenaga listrik adalah termasuk teknologi yang tidak dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Saran: perencanaan pembangkit listrik tenaga sel surya PLTS sebaiknya menambahkan analisa bayangan, shading atau emisi, karena pembangkit listrik tenaga surya PLTS erat kaitannya dengan lingkungan keadaan setempat. Perencanaan pembangkit listrik tenaga surya sebaiknya dapat membandingkan sudut kemiringan optimal panel surya Indonesia, sehingga produksi energi listrik tertinggi dapat dicapai. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.